Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Bersyukur buat sore hari ini, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu kembali dalam sukacita Tuhan, dalam kasih Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang beribadah bersama-sama, untuk kami boleh menaikkan pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan segala sembah kami, segala pujian kami Tuhan. Sebab kami tahu bagi Engkau tidak ada yang mustahil Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya
kami di sayap-Mu Tuhan, untuk kami boleh melewati setiap badai persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sungguh meyakini ketika kami datang beribadah dengan kesungguhan hati kami, Engkau ada, Engkau melawat, Engkau siap memberkati kami dengan sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera-Mu, Bapa. Itu yang paling terpenting dalam kehidupan kami, Tuhan. Badai masalah boleh datang, tantangan boleh ada, masalah demi masalah kadang kami harus menghadapi, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan memampukan setiap kami keluar sebagai pemenang. Ada saatnya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan bekerja, mengatasi setiap masalah tantangan kami, Bapa. Ini iman percaya kami. Sebab itu Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Sebagai hamba-Mu, kami tidak tahu apa yang dihadapi oleh tiap-tiap jemaat-Mu, Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami bisa bertemu malam hari ini dalam keadaan sehat, kuat, itu tanda hidup kami diberkati, Tuhan. Engkau yang pegang nafas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Sebab itu Bapa, mampukan setiap kami sebagai jemaat-Mu. Ketika kami beribadah, kami sungguh-sungguh memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Benar-benar kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang diberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, dan akan menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu. Biarlah hikmat urapan marifat kepada Tuhan menguasai hamba-Mu, Bapak Gembala, sehingga benar-benar apa yang disampaikan boleh menjadi jawaban atas doa-doa kami. Berkati kami, Tuhan. Satukan iman kami, satukan pikiran kami, satukan roh kami, buka telinga pendengaran kami. Berkati kami dengan hikmat-Mu, Bapa, tanpa terkecuali Engkau jamah setiap kami yang hadir, Bapa. Sehingga benar-benar berkat firman-Mu boleh kami renungkan, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Biarlah hidup kami boleh adalah hidup yang diberkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja di ibadah pertengahan kami sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah fokus kepada panggilan-Mu. Ya, fokus kepada panggilan kita. Tuhan memanggil kita, mari fokus kepada panggilan kita. Nah, kita akan membuka Alkitab dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Sedikit agak panjang, tapi kita baca lebih dahulu ayat-ayat 15 dan seterusnya supaya kita paham ketika kita akan masuk pada pembelajaran kita bersama pada malam ini. Yohanes 21 ayat 15 mulai. Perikopnya berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi tutup dulu, nanti kita akan lanjut pada ayat berikutnya. Ayat-ayat ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi saya mau melanjutkan ayat-ayat yang berikutnya supaya kita lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih Tuhan, kasih yang memulihkan. Itu kasih Tuhan. Petrus yang sudah jatuh di dalam dosa yang besar. Mengapa saya katakan besar? Karena Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kali yang pertama menyangkal, kali yang kedua bukan hanya menyangkal, tetapi disertai dengan bersumpah. Dan kali yang ketiga bukan hanya menyangkal, bukan hanya bersumpah, tapi juga disertai dengan mengutuk. Mungkin supaya lebih meyakinkan bahwa Petrus seolah-olah seperti memang tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mengapa? Karena Petrus takut. Ya takut, apa risikonya kalau sampai dia ketahuan dia ini pengikutnya Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tentu fatal, karena Tuhan Yesus sedang ditangkap dan diadili. Pastinya akan dijatuhi hukuman. Petrus takut. Ya. Nah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kemudian setelah Tuhan bangkit, terjadilah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan para murid, termasuk Petrus. Dan dalam perjumpaan itu, Tuhan melontarkan pertanyaan yang minggu lalu juga sudah kita pelajari bersama. 3 kali Tuhan bertanya, bukan kebetulan. Ya, mengapa? Karena memang Petrus menyangkal sampai 3 kali. Maka 3 kali pula Tuhan Yesus bertanya. Pertanyaan yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang ketiga, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio atau philia? Jadi Tuhan menurunkan standarnya. Ya, standar dari pertanyaan tentang kasih. Kalau yang pertama, kedua mengasihi dengan kasih agape, kasih Tuhan, kasih ilahi, kasih yang totalitas, kasih yang tidak terbatas, kasih yang siap untuk berkorban. Itulah kasih agape, kasih Tuhan. Tapi Petrus selalu menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih philia atau filio. Jadi Petrus nggak berani lagi ngomong, aku mengasihi engkau dengan kasih agape sesuai dengan pertanyaan Tuhan Yesus, tidak berani. Padahal yang lalu-lalu Petrus ini paling cepat ngomong, paling cepat mengucapkan sebuah janji, paling cepat berkata-kata sesuai dengan karakternya Petrus Samuel. Ya, tapi setelah Petrus sadar, Petrus melakukan kesalahan, Petrus sadar, Petrus bertobat. Waktu Tuhan Yesus tanya, Petrus tidak berani menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih agape, tidak berani. Ya, lalu di kali pertanyaan yang ketiga, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Kasih yang sanggup engkau lakukan untuk aku sesuai dengan engkau sudah menjawab 2 kali. Ini pertanyaan yang ketiga. Hati Petrus terpukul. Tuhan ingin benar-benar Petrus menjawab dengan penuh kesungguhan. Dan akhirnya Petrus menjawab, engkau tahu hatiku Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih philia atau filio. Ya, sekarang lanjut. Ya, akhirnya Tuhan pulihkan Petrus. Sekarang kita lihat ayat yang ke-18. Ada kalimat berikut yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Jadi waktu muda Petrus berjalan menurut keinginan hatinya sendiri. Kemana mau melangkah, ke situ Petrus berjalan. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Waktu muda berjalan sesuka hati, tapi ketika tua, Tuhan bilang tidak bisa begitu. Engkau akan menuju ke tempat yang tidak kau kehendaki.
orang yang akan membawa engkau ke tempat itu. Tempat itu engkau tidak menghendakinya, namun orang membawa engkau ke tempat itu. Lanjut 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Stop dulu, jadi tutup. Nanti kita lanjut baca perikop berikutnya. Jadi dikatakan bahwa ternyata Tuhan berkata pada ayat yang ke-18 itu untuk menyampaikan bahwa Petrus akan mati di sebuah tempat atau sebuah keadaan yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan oleh Petrus, tidak dikehendaki oleh Petrus. Mati sebagai martir. Martir itu maksudnya orang yang mati karena Tuhan, orang yang mati karena Injil, orang yang mati karena melayani. Itu maksudnya martir. Engkau akan mati sebagai martir. Dan memang benar, sejarah mencatat, Alkitab nggak menuliskan itu ya, tapi sejarah mencatat bahwa Petrus mati sebagai martir dengan cara disalibkan. Dan Petrus minta disalibkan dengan posisi terbalik, kepala ada di bawah, kaki ada di atas. Mengapa? Karena Petrus berkata, aku nggak layak disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Aku nggak layak. Aku ini yang sudah dapat pengampunan besar, pernah menyangkal guruku, aku nggak layak. Salibkan aku dengan posisi terbalik. Wow, luar biasa. Seorang penakut, seorang pengecut, seorang yang omong besar, ya, tapi tidak ada buktinya, diubahkan Tuhan karena kasih Tuhan memulihkan Petrus. Tuhan pakai Petrus luar biasa, kematiannya pun memuliakan Tuhan. Nah sekarang kita lihat di perikop berikutnya, judulnya murid yang dikasih Tuhan Yesus. Dan ini akan kita belajar bersama. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Tuhan Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Tuhan Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Saudara tentu tahu siapa yang dimaksud dengan murid yang dikasih Tuhan Yesus. Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, jangan salah soal. Ya bukan Yohanes Pembaptis, melainkan Yohanes saudara dari Yakobus. Dan ini merupakan 3 murid inti dari Tuhan Yesus yang paling dekat, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus dibanding murid-murid yang lain. Itulah Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid yang paling dekat, murid inti. Nah ini ditujukan kepada Yohanes. 21. Ketika Petrus melihat murid itu adalah si Yohanes itu, ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi kata ikutlah aku ini diulang. Tadi di ayat yang ke-19 ada, sudah Tuhan menyatakan tentang bagaimana Petrus akan mati. Tuhan bilang ikutlah aku. Lalu kemudian di ayat yang ke-22, setelah Tuhan bilang ya menjawab pertanyaan Petrus, Tuhan bilang ikutlah aku. 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu, yaitu Yohanes, tidak akan mati. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Nah jadi di ayat 23 ini kita bisa tahu ya, bahwa seringkali kalau kita tidak waspada, kita tuh bisa salah menangkap satu maksud ucapan yang disampaikan. Tuhan ngomong kepada Petrus, jika aku menghendaki si Yohanes ini tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi yang penting kamu itu ikut aku, itu yang penting. Ya. Nah Tuhan cuma ngomong begitu ya. Tapi tersebar kabar bahwa si Yohanes itu tidak akan mati. Padahal kenyataannya tidak begitu. Tuhan tidak ngomong seperti itu. Ya. Ini menjadi satu pembelajaran buat kita bersama, supaya kalau kita mendengar satu perkataan, kita dengar dengan baik,
kita menyimak dengan baik, apalagi kalau firman Tuhan. Kalau tidak disimak dengan baik, bahaya so. Kita bisa salah arti, salah maksud, salah tafsir, itu bisa terjadi. Ya, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Ketika terjadi sebuah perdebatan, biasanya karena berdebat, adu argumentasi. Orang yang berdebat atau adu argumentasi itu pasti lebih cepat untuk ngomong. Yang satu ngomong belum selesai, yang satu jawab. Yang satu jawab ini ngomong belum selesai, yang satunya lagi jawab. Padahal belum selesai. Sehingga akhirnya salah maksud, salah arti, salah tafsir, ya, salah interpretasi dan sebagainya. Karena terlalu cepat untuk ngomong. Nah, coba waktu yang satu ngomong didengarkan, dicari tahu dulu, dicerna dulu gitu ya. Maksudnya ngomongannya ini apa? Penjelasannya ini maksudnya apa? Oh, setelah ditangkap, lalu kemudian mencoba untuk bertanya ya, kalau mungkin kurang jelas dulu, apakah maksudmu seperti ini? Oh, kalau begitu saya sekarang menjelaskan. Yang kamu jelaskan maksudmu itu enggak tepat. Karena aku tidak berpikir seperti itu. Yang aku pikirkan seperti ini. Yang satu juga mendengar, oh, yang kamu maksudkan ternyata seperti ini ya. Kalau dialog atau pembicaraan dalam sebuah perbedaan pendapat itu bisa seperti itu, so. Saya yakin tidak akan terjadi perdebatan yang kemudian membawa kepada satu keadaan yang semakin panas. Tapi perdebatan terjadi karena ketika yang satu ngomong, yang satu belum menangkap sepenuhnya, langsung jawab, langsung menimpali, langsung mendebat, so. Yang satu di debat ini nggak terima, ngomong lagi, nadanya semakin tinggi, volumenya semakin keras. Akhirnya apa so? Waduh, ya ribut so. Suasananya jadi panas. Tadinya adem aja, tapi ini tambah panas. Sama-sama tegangan tinggi so ya. Ini apa? Emosinya sudah sampai di ubun-ubun so. Ini kalau dipegang ubun-ubunnya ini temperaturnya sudah mungkin di atas 45 derajat so. Panas banget ini karena sudah wah. Nah ini. Ya, ini pelajaran buat kita. Biar 23, mari kita belajar cepat untuk mendengar. Ya, termasuk saya, ya. Saya juga mau melatih diri saya kalau mendengar sesuatu, ya, saya cepat untuk mendengar, tapi saya diam dulu. Ya, kalau saya kurang paham, saya tanya, apakah maksudnya seperti ini? Apakah benar? Atau mungkin saya salah menangkap? Kalau saya salah menangkap, tolong mungkin bisa dijelaskan lebih detail, dijelaskan lebih terperinci sehingga saya bisa menangkap dengan baik apa yang Bapak atau Ibu maksudkan, sampaikan kepada saya. Nah, Bapak-Ibu, kalau semua orang berpikir dan melakukan hal itu, saya percaya adu argumentasi sampai pada tingkat yang panas itu tidak akan terjadi. Semua bisa berpikir dengan dingin, berkata-kata juga dengan baik, ya, maksud bisa ditangkap dengan baik, akhirnya maksud bisa tersampaikan dengan baik pula. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan belajar bersama pada malam hari ini. Jadi sesudah Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus dengan 3 kalimat tanya yang 3 kali pula dijawab oleh Simon Petrus, dan akhirnya pemulihan terjadi. Tuhan pulihkan Petrus yang sudah sempat jatuh, menyesal, bersalah, ya, karena menyangkal gurunya sampai 3 kali. Tuhan pulihkan Petrus. Nah, setelah itu Tuhan bilang tentang bagaimana cara Petrus akan mati. Nah, mulailah ini yang kita akan belajar bersama. Petrus tiba-tiba waktu lihat Yohanes tanya, kalau saya pakai kalimat bebas, Petrus tanya gini, Tuhan kan bilang, aku akan mati dengan cara martir. Ya, dibawa orang ke tempat yang aku tidak mau, yang aku tidak kehendaki, yang aku tidak suka. Itu cara matiku. Ya, tapi cara mati yang seperti itu yang akan terjadi dalam hidupku, dan itu akan memuliakan Tuhan. Nah, kalau si Yohanes ini, apa yang akan terjadi dengan dia? Bagaimana cara matinya dia? Kira-kira begitu. Ya, ini pertanyaan dari Petrus kepada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus dengan sebuah penjelasan. Oh, kalau Yohanes matinya seperti ini, kamu mati sebagai martir,
Kalau Yohanes matinya nggak sebagai martir, matinya seperti ini. Enggak, saudara. Memang ya kalau saudara mengikuti kisahnya Yohanes, kematiannya Yohanes ini beda dengan Petrus. Kalau Petrus mati sebagai martir karena Injil, Yohanes tidak mati sebagai martir, tapi Yohanes dibuang ke sebuah pulau. Tahu namanya pulau apa? Pulau Patmos. Dan di pulau itulah Yohanes mendapat pewahyuan, lalu menulis kitab Wahyu. Dan Yohanes dicatat dalam sejarah itu mati sampai lanjut usia, sampai usia tua. Beda dengan Petrus, beda pula dengan Yakobus, saudaranya Yohanes. Beda. Yakobus dan Yohanes ini kan bersaudara, anak-anak Zebedeus. Ya, tapi matinya beda. Yakobus mati di apa itu? Dipancung atau apa itu ya? Ya, dipenggal atau dipancung gitu ya. Yakobus mati dengan cara seperti itu. Petrus mati secara martir, disalib terbalik. Sementara Yohanes mati sampai usia lanjut dalam sebuah tempat Pulau Patmos. Dia dibuang. Di situ dia menerima pewahyuan dari Tuhan dan menulis kitab Wahyu. Ya, itu sejarahnya, ceritanya seperti itu. Tapi Tuhan tidak jelaskan. Ya, kalau Bapak Ibu baca tadi di perikop yang kita baca di awal, Tuhan tidak jelaskan. Yohanes nanti akan mati di usia lanjut, dia akan dibuang ke sebuah pulau, tapi di pulau itu dia akan menerima pewahyuan dan menulis kitab. Enggak, Tuhan Yesus tidak menjawab seperti itu. Tuhan cuma bilang kepada Petrus, kalau aku menghendaki Yohanes ini tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang penting engkau ikut aku. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang bisa kita belajar bersama dari perikop tentang pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Apakah yang akan terjadi dengan Yohanes? Yang pertama, banyak orang itu suka membandingkan. Ya, membandingkan. Ya. Ketika dia melihat seseorang, entah itu keluarganya, entah itu temannya, banyak orang suka membandingkan. Waduh, keadaan orang itu kok lebih baik daripada aku. Ekonominya lebih baik, keluarganya lebih baik, kesehatannya lebih baik, pekerjaannya lebih baik. Apalagi zaman sekarang kan banyak orang suka ini apa namanya, apa itu? Kalau dimasukkan di IG itu namanya apa? Di posting ya. Nah, story, posting ya. Sekarang kan zamannya itu jauh ya. Kalau ada bapak posting, nah saya ini tidak terlalu paham bahasa-bahasa itu karena saya ini tidak pernah main IG dan memang saya tidak punya IG. Jadi saya tidak ngerti ya IG itu kayak apa. Cuma saya dengar istilah-istilahnya saja gitu ya. Ada posting ya, lalu ada apa yang lain ya di story ya, apalagi yang lain itu. Itu ya mungkin ya. Dan yang suka-suka IG yang mungkin lebih tahu dari saya. Nah biasanya waktu lihat postingan itu ya, lalu orang mulai berpikir, waduh, temanku memposting foto rumah barunya. Waduh, aku kok nggak punya rumah baru. Temanku memposting liburan ke luar negeri. Aduh, aku buru-buru liburan ke luar negeri. Liburan ke luar kota aja masih belum. Temanku memposting keberhasilan bisnisnya. Dia mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaannya. Sementara aku buru-buru mencapai target. Ini sudah hampir di PHK. Ya, temanku memposting lagi foto keluarga bersama dan waktu foto itu terlihat sangat happy, sangat bahagia. Sementara aku dengan keluargaku hubungannya lagi kurang baik, lagi kacau. Nah ini mulai tanpa sadar orang mulai membandingkan. Entah melihat postingan, entah melihat sebuah keadaan, orang mulai membandingkan. Lalu bertanya dalam hati, mengapa aku kok tidak seperti itu? Muncul perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak cukup, perasaan tidak puas, perasaan bahwa hidup tidak sebaik orang lain. Ini seringkali terjadi. Betul apa betul? Betul ya. Ini seringkali terjadi tanpa kita sadari loh, termasuk saya. Nah, ini firman Tuhan jadi pembelajaran buat kita. Pembelajaran yang pertama, membandingkan itu akan membuat kita yang membandingkan ya, akan membuat kita ini kehilangan fokus yang benar.
Sekali lagi, membandingkan akan membuat kita ini kehilangan fokus yang benar. Fokus yang benar itu teralihkan karena membandingkan. Petrus waktu mendengar bahwa masa depan hidupnya, di akhir hidupnya dia akan menghadapi penderitaan, mati sebagai martir. Begitu dia melihat murid yang lain yang juga dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, ya, langsung dia bertanya dan ingin tahu kalau Yohanes matinya seperti apa. Dia ingin membandingkan, lah kalau aku mati nanti seperti itulah, kalau Yohanes ini seperti apa matinya. Ya, ternyata membandingkan itu membuat kita ini kehilangan fokus yang benar. Fokus yang benar adalah fokus dari panggilan Tuhan buat kita. Bukan karena Tuhan memanggil kita dengan caranya yang ajaib dan ditempatkan pada tempat-tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak sama, so. Karena kita ini bukan fotokopi. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memiliki sebuah kehidupan yang sama dengan si A. Tidak mungkin. Karena kita ini bukan si A. Jangan lagi kita, saudaranya si A saja belum tentu hidupnya sama dengan si A. Belum tentu dong. Apalagi kita yang bukan saudara, bukan kerabat, bukan keluarga, ya nggak mungkin. Pribadi si A dengan pribadi kita itu pribadi yang berbeda. Tuhan bekerja dalam diri si A dengan Tuhan bekerja dalam diri kita, meskipun sama-sama Tuhan bekerja, tapi cara kerja Tuhan, proses kerja Tuhan, waktu kerja Tuhan lamanya sampai seberapa, itu juga beda. Panggilan Tuhan atas si A dengan kita juga beda. Kita mungkin ditempatkan dalam sebuah tempat yang bagaimana, si A ditempatkan dalam sebuah tempat yang berbeda. Kalau kita membandingkan, maka kita akan kehilangan fokus yang benar. Fokus kita yang seharusnya tertuju kepada panggilan Tuhan dalam hidup saya itu apa? Saya harus lakukan apa? Tuhan tempatkan saya seperti apa? Tuhan tempatkan saya untuk jadi apa? Harusnya seperti itu. Tapi karena mulai membandingkan dengan si A, si B, si C yang kita anggap lebih sukses, lebih berhasil, lebih mapan dan sebagainya, akhirnya kita kehilangan fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus yang benar, yang seharusnya menjadi pusat fokus atau pusat perhatian kita. Nah ini ya, ini menjadi pembelajaran kita. Itulah sebabnya Tuhan tegur pada Petrus. Tuhan tidak jelaskan matinya Yohanes seperti indah, tapi Tuhan bilang, kalau aku mau membiarkan Yohanes hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang kepada kita, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kadang-kadang kita ini akan muncul kecewa. Kecewa. Contoh sederhana ya, saya kalau saya membandingkan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin punya gereja lebih besar, ya, punya jemaat lebih banyak, ya, atau apalah, wah mungkin saya bisa mulai merasa, loh aku kok cuma gini ya, pelayananku, keadaanku kok cuma seperti ini ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja, melihat temannya dikerja di sebuah pabrik yang lebih besar, kedudukannya lebih tinggi, loh aku kok cuma kerjaku di pabrik atau tempat seperti ini, kedudukanku juga cuma seperti ini. Mulai timbul rasa kecewa. Akhirnya kita kehilangan fokus yang benar. Seharusnya fokus kita kepada Tuhan yang memanggil kita, yang menempatkan kita ya di posisi, di tempat tertentu. Nah, saya yakin kalau Tuhan menempatkan kita di posisi tertentu, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yeremia itu adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dibuktikan, Bapak Ibu Saudara saya bisa membaca kitab Yeremia. Betul ya, di Alkitab kan ada kitab Yeremia. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Yeremia di dalam pelayanan sepanjang umur hidupnya, dia tidak berhasil menobatkan satu orang pun dari bangsa Israel yang meninggalkan jalan Tuhan. Tidak berhasil.
Tidak berhasil. Padahal dia disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk negur Israel. Karena Israel sudah sering meninggalkan Tuhan, sering menyembah ilah yang lain dan sebagainya. Yeremia dikasih perintah, tegur, ingatkan, serukan supaya mereka bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Namun Yeremia tidak berhasil membawa Israel bertobat. Tidak berhasil. Itulah sebabnya Yeremia dikenal sebagai nabi yang cengeng. Setelah kitab Yeremia ada sebuah kitab, namanya kitab apa? Ratapan. Nah, Ratapan ini adalah kitab tentang tangisan Yeremia. Nabi yang cengeng, nabi yang menangis. Ya kenapa? Secara manusia dia merasa, aku memenuhi panggilan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan, datang kepada orang Israel, menyerukan seruan pertobatan. Tapi kok tidak ada satupun di antara mereka yang dengar dan bertobat. Tidak ada di sepanjang umur hidupku. Saya tanya, kalau di mata manusia, pelayanan Yeremia berhasil atau tidak? Enggak. Kalau di mata manusia, gagal. Mungkin kalau di mata manusia zaman sekarang, gereja ini cuwili, jemaatnya cuma 4 orang, suami, istri, anak pertama, anak kedua. Wah, gagal juga. Di mata manusia begitu, karena manusia kan selalu menilai dengan apa yang nampak. Betul ya? Waktu Samuel datang ke rumah Isai, Samuel melihat Elia. Samuel berkata, tentu ini orang yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan tegur, Samuel, kau salah, kamu salah. Manusia melihat apa yang nampak, tapi aku Tuhan melihat hati. Dan aku telah menolak Elia. Dia bukan orang yang akan diurapi untuk menggantikan Saul. Bukan. Samuel terkecoh. Nah, manusia sering begitu, memandangnya selalu dari apa yang nampak. Karena memang, wah, rupanya mau gantiin dunia. Nah, saudaraku, ya, manusia memang hanya bisa melihat dari apa yang nampak. Dan itu yang membuat manusia menilai hanya dari apa yang nampak. Kalau di mata manusia yang dilakukan Yeremia, panggilan Tuhan atas Yeremia untuk melayani dan menyerukan seruan pertobatan itu gagal. Karena tidak ada yang bertobat. Tapi tahukah Bapak Ibu, di mata Tuhan, apa yang dilakukan Yeremia adalah seorang nabi yang menyelesaikan tugasnya dengan setia, dengan baik, sampai akhir hidupnya. Oh, berani juga. Ini hari ini kok banyak handphone yang jatuh. Dua kemungkinan, ya, kepreset atau ngantuk. Ini saya berdoakan. Saya ini ngomong gedung-gedung ini sampai ngantuk, berarti kurang keras rupanya, ya. Volumenya kurang banter, ya. Jadi saya ini menjelaskan kebenaran firman supaya saya rindu jemaat Tuhan itu makin bertumbuh dewasa, ya. Nah, memang kalau versi saya itu versi pembelajaran, versi pengajaran. Saya bukan tipe pendeta KKR, karena memang itu bukan panggilan Tuhan atas saya. Ya, jadi saya nggak bisa. Ya, ada orang yang kalau, itu kalau ngomong, itu sampai teriak-teriak, nada tinggi, meja digebrak, bung, saya nggak bisa. Gaya saya itu memang seperti ini, ya. Tapi saya berharap Bapak sudah bisa menangkap dengan baik. Nah, kita kembali. Sampai mana, Karena handphone jatuh lupa. Di mata manusia Yeremia itu gagal, tapi di mata Tuhan tidak demikian. Buktinya Alkitab menuliskan kisah perjalanan Yeremia dan menceritakan apa yang dilakukan Yeremia sekalipun tidak ada yang bertobat. Bahkan menuliskan ratapan tangisan Yeremia. Dituliskan. Kalau dituliskan, berarti ini bukan sesuatu kegagalan di mata Tuhan. Penilaian manusia bisa salah, bahkan sering salah. Tapi penilaian Tuhan itu tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara mau dinilai dari siapa? Kacamata siapa? Dari kacamata Tuhan? Padahal, dari kacamata manusia? Padahal manusia itu bukan yang menciptakan kita. Seharusnya kalau kita umat Tuhan yang ngerti, kita rindu Tuhan. Aku rindu Engkau yang menilai. Engkau yang menilai hidupku. Engkau yang menilai apa yang aku lakukan.
aku rindu Engkau ya Allah. Ya, satu pujian mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tiba-tiba kok muncul menilai hidup. Seharusnya kita itu berharap Tuhan yang menilai hidup, karena penilaian Tuhan itu yang paling sempurna dan tidak pernah salah. Ya, oke, kita kembali. Jadi kalau kita suka membandingkan, maka kita akan kehilangan fokus yang benar. Seharusnya fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan, karena Dia pencipta kita yang membuat kita ada di dunia ini. Tapi ternyata kita malah sibuk membandingkan dengan orang lain yang kita anggap lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya, lebih beruntung, atau lebih apa langsung. Tuhan bilang stop, itu bukan urusanmu. Maaf ya, kalimat ini agak keras, tapi ini firman Tuhan. Tuhan tegur Petrus, itu bukan urusanmu. Tidak boleh. Ya, ayo katakan sama diri kita sendiri ya, tidak perlu kata sama orang lain. Diriku, jiwaku, stop membandingkan hidupmu dengan orang lain. Stop. Karena Tuhan punya jalan, Tuhan punya kerja atas setiap orang. Itu berbeda, tidak sama. Sekalipun saudara kembar pun tidak sama, tidak sama. Karena setiap orang itu unik, spesial di mata Tuhan. Buktinya nggak ada loh. Ini apa namanya? Sidik jari ini, tidak ada sidik jari itu yang sama, tidak ada. Ini menunjukkan keunikan manusia yang diciptakan Tuhan. Kalau sidik jari aja nggak sama, masa panggilan Tuhan, cara kerja Tuhan, ya, waktu kerja Tuhan dan sebagainya dalam hidup seseorang itu bisa sama? Tidak mungkin. Kalau sama itu namanya fotokopi. Tapi masalahnya Tuhan tidak pernah menciptakan kita fotokopi. Tuhan ciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya spesial, unik, berharga di mata Tuhan. Stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena itu akan membuat kita kehilangan fokus yang benar. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari perikop Yohanes 21 tadi ialah bahwa Tuhan, yang kedua, berdaulat atas jalan hidup setiap umatnya. Sekali lagi, Tuhan berdaulat atas jalan hidup setiap umatnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus waktu Simon tanya tadi, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ada kata jika aku menghendaki. Kata jika aku menghendaki itu berarti Tuhan itu yang berdaulat. Satu pujian berkata, berdaulat atas hidupku. Nah, kalau nyanyi, sebenarnya nyanyi itu ada banyak kata-kata yang mengingatkan kita. Tuhan itu yang berdaulat, yang pegang kendali atas hidup kita. Maka kalau Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang pegang masa depan kita, maka seharusnya yang pertama tadi fokus kita kepada Tuhan. Tidak boleh kepada kesuksesan, keberhasilan orang lain, siapapun dia, tidak boleh. Ya, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Oke, sekarang yang ketiga, panggilan utama orang percaya, yang ketiga ya, yang kita bisa pelajari. Kalau yang pertama tadi, yang kita bisa pelajari bahwa Tuhan tidak mau kita suka membandingkan. Karena membandingkan itu akan membuat kita kehilangan fokus kepada panggilan Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang berdaulat atas jalan hidup setiap umatnya. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan utama orang percaya itu adalah ikut Tuhan Yesus. Panggilan utama orang percaya itu adalah ikut Tuhan Yesus. Ini adalah inti kehidupan Kristen, mengikut Tuhan. Itulah sebabnya tadinya sampai 2 kali Tuhan ngomong sama Simon Petrus. Di kali yang pertama setelah Tuhan bilang kau akan mati dengan cara seperti ini, Tuhan menutup dengan kata ikutlah. Di kali yang kedua setelah Simon Petrus tadi tanya, Yohanes nanti matinya kayak apa?
Apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Tuhan bilang, jikalau aku menghendaki Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. 2 kali Tuhan mengulang kata ikutlah aku. Inilah inti kehidupan Kristen sesungguhnya. Kesuksesan rohani bukan diukur dari seberapa kita terkenal, seberapa besar pelayanan kita, seberapa banyak yang kita miliki, seberapa banyak yang kita bisa lakukan. Tetapi kesuksesan rohani yang sejati diukur dari satu hal. Apakah kita setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Itulah yang kesuksesan sejati. Ya sekali lagi, kalau di mata manusia enggak. Kalau di mata manusia ukuran kesuksesan itu ya itu terkenal enggak? Kalau terkenal, wah itu sukses. Terkenal di kota, terkenal di bangsa, bahkan terkenal sampai ke luar. Wow, itu sukses itu. Itu di mata manusia. Tapi kalau di mata Tuhan belum tentu, belum tentu. Karena ukuran kesuksesan rohani bukan karena seberapa terkenal, seberapa besar pelayanan, seberapa banyak yang dimiliki, seberapa banyak yang dilakukan, bukan. Tetapi apakah kita bisa tetap bertekun, bertahan, berjuang untuk setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Karena inti dari kehidupan Kristen adalah mengikut Tuhan. Ikut Tuhan itu punya 3 arti. Yang pertama, ikut Tuhan itu berarti tetap hidup benar. Orang yang ikut Tuhan, dia belajar untuk tetap hidup benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut Tuhan itu berarti tetap setia kepada Tuhan. Itu yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, ikut Tuhan itu berarti tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadi kalau Tuhan bilang ikutlah, Tuhan rindu supaya kita umat Tuhan tetap hidup benar, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Silakan pemusik kembali masuk ke depan. Ya, lewat firman Tuhan pada sore malam hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara bersama saya, fokus kepada panggilan Tuhan. Itulah judul renungan firman Tuhan. Fokus kepada panggilan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Fokus kepada panggilan kita masing-masing yang Tuhan tetapkan untuk kita. Jangan responi firman Tuhan lewat satu pujian kita lakukan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritamu dan isi hatiku. Tak
Tuhan punya panggilan khusus atas setiap kita. Panggilan spesial. Karena setiap manusia itu unik, spesial di mata Tuhan. Cara kerja Tuhan, proses Tuhan, waktu kerja Tuhan, panggilan Tuhan atas setiap orang itu tidak sama. Apa yang harus dilakukan itu tidak sama. Kalau kemarin jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pula mengukur kesuksesan dengan kacamata manusia. Karena mereka itu bukanlah pencipta kita. Mereka hanyalah manusia biasa. Mari belajar sama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo belajar. Aku rindu Tuhan, Engkau yang menilai hidupku. Karena Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang memanggil aku dengan panggilan yang khusus dan spesial atas hidupku. Engkau yang menilai hidupku Tuhan. Bagianku adalah aku melakukan dengan setia sampai akhir hidupku. Aku ikuti panggilan-Mu, aku mau setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup. Aku rindu kalau nanti waktunya tiba Tuhan panggil aku pulang, Tuhan boleh berkata kepadaku, hai hamba-Mu yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup kami. Lalu malam ini Tuhan, sama-sama kami mau belajar. Sama-sama kami mau belajar Tuhan. Tidak lagi kami melihat, menilai dan membandingkan dengan orang lain, tapi kami belajar terfokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Apa itu Tuhan? Aku mau Tuhan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat hati kita kepada Tuhan, katakan inilah hati, inilah hidupku Tuhan. Aku bawa kepadamu, Engkaulah penciptaku, Engkau yang memanggil aku, Engkau yang punya rencana yang spesial atas hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari saya mengundang Bapak Ibu sudah bersama-sama kita pamit. Sekarang kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah kerinduan dan komitmen kami bersama Tuhan. Kami rindu tetap mengikuti panggilan, fokus kepada panggilan-Mu Tuhan. Panggilan yang indah, panggilan yang mulia yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap kami. Dan kami mau berjuang untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Karena itulah inti dari kekristenan, mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang harus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Sungguh-sungguh kami boleh berfokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami berdoa untuk teman-teman simat kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, kami berdoa lewat tempat ini, dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Dan kalau ada mereka yang hari ini sedang menghadapi tantangan kesulitan yang besar secara manusia, namun biarlah mereka boleh tetap percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Kau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat waktu. Sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan kemuliaan-Mu yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang ini, biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah,
damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai malam nanti Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.